semuanya, bagi kalian pendengar cerita-cerita horor di sini bersama saya Rika. Pernahkah kalian mendengar cerita tentang sebuah kamar kos yang tidak boleh ditempati? Sebuah kamar yang menyimpan rahasia kelam. Jika kalian mendengarkan ini di malam hari, pastikan kalian tidak sendiri. Malam itu hujan turun begitu derasnya. Petir menyambar terdengar begitu keras, dan angin kencang meniupkan dedaunan kering di sepanjang jalanan kota. Di tengah dinginnya malam, seorang perempuan muda berdiri di depan sebuah bangunan kos tua dengan koper di tangannya. Namanya Ratna. Dia seorang mahasiswi perantauan yang baru saja mendapatkan tempat tinggal baru. Dan jujur saja, harganya terlalu murah untuk ukuran kota ini. Dari luar, bangunan kos ini tampak sedikit menyeramkan sih. Cat temboknya pun terlihat mulai pudar, beberapa jendelanya udah banyak berdebu, dan suasananya tuh sepi banget. Tapi Ratna bukan tipe orang yang percaya akan hal-hal mistis. Mungkin ini cuma perasaanku aja, batinnya. Kemudian Ratna mengetuk pintu sang pemilik kos. Tak lama, seorang wanita paruh baya membuka pintu. Tatapannya yang dingin dan suaranya terdengar pelan saat ia menyerahkan kunci kamar. Kamar nomor 7 yang paling ujung. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Ratna sedikit merinding. Tapi, sekali lagi, ia mengabaikannya. Begitu ia berjalan melewati lorong kos yang panjang, perasaan aneh mulai muncul. Kos ini kok sepi banget ya? Padahal di iklan katanya ada beberapa penghuni lainnya juga. Tapi kayak nggak ada satu pun penghuni yang kelihatan. Saat Nadia membuka pintu kamarnya, aroma menyengat langsung menyerangnya. Kamar ini nggak buruk, hanya saja ada satu hal yang membuatnya nggak nyaman. Cermin besar di depan tempat tidurnya. Kenapa ada cermin segede ini di sini? Gumamnya. Tapi ya udahlah. Ratna langsung menutup pintu, meletakkan koper di lantai, dan mulai membereskan barang-barangnya. Namun yang tidak ia sadari adalah di sudut cermin itu, sepasang mata tengah mengawasinya dalam diam. Jadi setelah Ratna masuk ke kamar barunya, dia langsung ngerasa ada yang aneh. Bukan karena kamarnya berantakan atau berdebu, tapi ada sesuatu yang bikin suasana kamar ini kerasa beda. Ada cermin besar di depan tempat tidurnya. Kenapa sih harus ada cermin ini di sini? Malam-malam kalau kebangun terus lihat bayangan sendiri, bisa kejang-kejang nggak sih? Gumamnya sambil menatap pantulan dirinya. Ratna akhirnya milih buat cuekin aja. Dia mulai beberes, naruh barang-barangnya ke lemari, pasang spray, dan beres-beres meja. Tapi, baru juga duduk di kasur, tiba-tiba suara keras datang dari lemari kayu di pojokan. Ratna langsung nengok. Lemari itu sedikit terbuka. Perasaan tadi udah gue tutup deh, bisiknya pelan. Tapi ya udahlah, mungkin kebuka sendiri gara-gara angin, walaupun jendelanya nggak ada yang kebuka. Ratna jalan ke arah lemari itu, mau nutup pintunya. Tangannya baru aja nyentuh pegangan pintunya. Tiba-tiba, lampu kamar kedip-kedip kayak mau mati. Jantung Ratna langsung berasa mau copot. Bodoh amat, fix ini harus tidur cepet. Dia buru-buru nutup lemari, naik ke kasur, terus selimutan. Dalam hati, dia mikir mungkin dia cuma capek, halu, atau kebanyakan nonton film horor di TikTok. Tapi, di dalam cermin sesuatu bergerak. Ratna nggak sadar. Dia udah merem. Napasnya mulai tenang. Sampai akhirnya, di antara suara hujan di luar, ada suara bisikan, pelan, samar. Tapi jelas banget di telinganya. Jangan tidur di sini. Dan tepat saat itu juga, Ratna melek. Malam itu hujan masih turun deras. Petir sesekali menyambar, bikin bayangan di kamar Ratna berubah-ubah di antara terang dan gelap. Ratna tiduran di kasur, tapi dia nggak bisa tidur. Kayak ada sesuatu yang bikin dia ngerasa nggak nyaman gitu. Udara di dalam kamarnya ini beda. Lebih dingin, dia berasa kayak ada yang lagi merhatiin dia. Dia menarik selimutnya lebih rapat. Udahlah Rat, jangan halu. Mungkin cuma karena baru pindah, suasananya aja yang belum biasa. Tapi pas dia miring ke samping, matanya nggak sengaja nangkap sesuatu di cermin besar di depan kasurnya. Bayangannya terlambat mengikuti gerakannya. Bulu kuduk Ratna langsung berdiri, dadanya mulai sesak.
Dia buru-buru bangun, merhatiin cermin itu lebih dekat. Sekarang normal bayangannya. Aduh, mungkin cuma ilusi. Apa, mungkin karena dia udah capek. Ratna ngelus dadanya, nyoba nenangin diri. Tapi sebelum dia sempat balik ke kasur, pintu lemari di pojokan kamar tiba-tiba kebuka sendiri. Ratna langsung nengok. Dan yang bikin dia makin merinding, di dalam lemari itu gelap banget. Ada hawa yang horor banget. Kayak ada sesuatu di sana. Bayangan diam, berdiri, nggak bergerak. Lalu berbisik, "Kamu nggak boleh ada di sini." Ratna langsung membeku. Suaranya kecil tapi jelas. Dan itu bukan suara dari luar kamar. Itu dari dalam lemari. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetaran. Napasnya berat. Ada sesuatu di dalam sana. Dalam panik, dia buru-buru lari ke pintu. Muter gagangnya, terkunci. Astaga, kenapa nggak bisa dibuka? Ratna panik. Dia coba dorong pintu sekuat tenaga. Nggak bisa. Dan di saat yang sama, dia mulai ngerasain sesuatu di belakangnya. Dekat. Berdiri tepat di belakangnya. Udara di kamar makin dingin. Nafasnya makin berat. Ratna bisa ngerasain ada yang berdiri di belakangnya. Tangannya makin gemetar. Keringat dingin ngalir di pelipisnya. Dia nggak berani noleh, tapi sesuatu itu bergerak. Mendekatkan wajahnya ke telinga Ratna, lalu berbisik, "Pergi sebelum aku mengusirmu." Setelah kejadian semalam, Ratna nggak bisa tidur sama sekali. Sampai pagi, dia cuma duduk di pojokan kamar, nungguin matahari terbit. Begitu cahaya masuk dari jendela, baru dia berani berdiri dan ngecek ke arah lemari. Lemarinya masih kebuka sedikit. Tapi pas dia berani ngelongok ke dalam, nggak ada apa-apa. Seolah nggak pernah terjadi apa-apa. Tapi dia tahu banget. Semalam itu nyata. Buru-buru dia nyiapin diri buat berangkat kuliah, berusaha nganggap kejadian tadi malam cuma halusinasi. Dia pikir, mungkin dia terlalu capek, mungkin dia cuma kebawa pikiran gara-gara cerita horor dari anak-anak kos lain. Ratna keluar kamar, ngecek kunci. Anehnya, sekarang pintunya kebuka biasa. Kemarin malam terkunci, sekarang bisa dibuka tanpa masalah. Oke, ini udah mulai nggak masuk akal. Tapi Ratna mutusin buat cuek aja. Dia pergi kuliah, berusaha seharian buat nggak mikirin kejadian aneh itu. Sampai akhirnya dia balik ke kos. Dan disitulah semuanya mulai makin enggak beres. Malam kedua, Ratna lagi di kamar ngetik tugas di laptop. Malam ini hujan udah berhenti, tapi entah kenapa hawa di kamar masih dingin. Dingin yang bukan biasa. Udara terasa lebih berat, lebih menekan. Kayak ada sesuatu yang nggak kelihatan, tapi ada di sekitar situ. Ratna nyoba nggak terlalu peduli. Dia lanjut aja ngetik, tapi tiba-tiba ada suara aneh di bawah kasur. Ratna langsung berhenti mengetik. Matanya membesar. Dia pasang telinga baik-baik, hening. Mungkin cuma suara air netes, mungkin cuma kayu kasur yang bunyi. Ratna menarik napas, lanjut mengetik lagi. Tapi suara itu muncul lagi. Bulu kuduknya langsung berdiri. Itu bukan suara air, bukan suara kayu. Itu suara goresan kuku. Kuku yang menggores lantai. Ratna mulai panik. Perlahan dia ngerahin keberanian buat nengok ke bawah kasur. Gelap, dia nggak bisa lihat apa-apa. Tapi sebelum dia sempat ngambil HP buat nyalain senter, ada sesuatu yang merayap keluar. Sesuatu dengan tangan kurus kering dan kuku panjang. Ratna langsung loncat dari tempat tidur. Jantungnya mau copot. Dia ngambil napas dalam-dalam, ngumpulin keberanian buat nengok ke kasurnya lagi. Tapi pas dia lihat, nggak ada apa-apa. Kasurnya kosong, lantainya bersih. Nggak ada tangan, nggak ada apa-apa juga. Ratna masih ngerasa napasnya tuh berat. Tapi dia yakin, dia tadi lihat sesuatu. Dan sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, tiba-tiba kasurnya bergerak sendiri. Seperti ada yang merangkak di bawahnya. Perlahan, makhluk itu mulai mengintip. Satu mata. Hitam pekat. Tatapannya kosong, tapi terasa penuh kebencian. Ratna nggak tahan lagi.
Dia teriak sekencang-kencangnya. "Tolong!" Dia nekat nyamperin jendela, nyoba buka paksa. Tapi pas dia nengok ke refleksi kaca, sosok itu udah berdiri tepat di belakangnya. Mukanya penuh luka robek, matanya kosong, mulutnya ternganga lebar seolah siap melahapnya. Ratna mau teriak lagi, tapi tiba-tiba semuanya gelap. Pintu terbuka sendiri, angin dingin menyeruak masuk. Ratna terhuyung mundur, jatuh terduduk di lantai. Dan begitu dia sadar, makhluk itu sudah menghilang. Tapi, ada satu hal yang bikin dia makin takut. Di bawah kasur, dia lihat sesuatu yang membuatnya mau lari sejauh mungkin dari kamar ini. Ada bekas cakaran dalam di lantai, dan sebuah tulisan kasar tertoreh di kayu. "Kamu selanjutnya." Sejak kejadian semalam, Ratna nggak berani tidur di kamarnya lagi. Bekas cakaran di lantai dan tulisan "kamu selanjutnya" masih ada. Jadi dia mutusin buat tidur di kamar Rina, temen kos sebelah kamar dia. Tapi masalahnya, malam ini nggak akan sesimpel itu. Ratna udah kebungkus selimut di kasur tambahan yang Rina kasih. Rina sendiri udah tidur duluan, kelihatan nyenyak banget. Tapi Ratna, matanya masih melek. Kepalanya masih penuh sama kejadian semalam. Sosok yang muncul di bawah kasur, pintu yang tiba-tiba kebuka sendiri, tulisan menyeramkan itu. Apa semua itu nyata? Ratna ngambil HP, ngecek jam. 00.37. Dia menarik napas panjang, mencoba buat tidur. Sampai tiba-tiba, ada yang ngetok pintu. Ratna langsung membuka mata lebar-lebar. Hening. Dia nengok ke Rina, tapi cewek itu masih tidur. "Rin," bisik Ratna pelan. Gak ada jawaban. Ratna ngecek layar HP. 00.41. Mungkin ada anak kos lain yang butuh sesuatu. Ratna pelan-pelan bangun, jalan ke arah pintu. Begitu dia taruh tangan di gagang pintu, lebih keras dari sebelumnya. Ratna nelen ludah. "Siapa?" tanyanya. Suaranya sedikit gemetar. Gak ada jawaban. Dia nunduk, ngelihat celah di bawah pintu. Ada bayangan. Tapi anehnya, bayangan itu gak bergerak. Ratna mulai ngerasa gak enak. Dia mundur pelan, tapi tiba-tiba seseorang di luar sana berbisik, "Buka, Ratna." Ratna ngerasa jantungnya berhenti sedetik. Suaranya terdengar menakutkan, dan bukan milik siapapun yang dia kenal. Dia langsung mundur ke kasur, buru-buru nutupin diri pakai selimut. Matanya memejam erat, tangannya gemetar. Dan saat itu juga, gagang pintunya bergerak sendiri. Ratna makin erat menggenggam selimutnya. Pintu itu mulai kebuka. Cahaya dari lorong masuk ke dalam kamar, tapi di balik pintu itu hanya ada kegelapan pekat. Dan sepasang mata putih yang menatap langsung ke arahnya. Ratna nggak bisa bergerak. Matanya masih terkunci pada sosok di balik pintu. Sepasang mata putih itu melayang di dalam kegelapan, menatap langsung ke arahnya. Pintu kamar Rina terbuka sedikit lebih lebar. Dan dalam remang-remang, Ratna mulai melihat bentuknya. Sosok itu tinggi, kurus, kulitnya abu-abu pucat. Rahangnya menganga lebih lebar dari manusia biasa dan matanya putih tanpa bola mata. "Buka." Suara itu datang lagi dari dalam dadanya yang cekung, bukan dari mulutnya. "Buka!" Seketika, pintu kamar terbuka lebar. Cahaya dari lorong menerpa sosok itu. Tapi nggak ada bayangan. Ratna hampir teriak, tapi di detik terakhir, sosok itu menghilang. Jam 3.12 pagi. Ratna masih terduduk di kasurnya, gemetar. Pintu kamar udah tertutup rapat lagi, kayak nggak pernah terbuka sebelumnya. Tapi dia tahu, itu bukan mimpi. Ratna noleh ke Rina yang masih tidur tanpa gangguan. Perasaan Ratna nggak enak. Dia ngambil HP-nya, nyari info soal kamar ini. Lalu, dia menemukan sesuatu, sebuah postingan forum lama tentang kamar nomor 7 di kos ini. Jangan lihat matanya, jangan tatap wajahnya. Kalau kamu melihatnya, dia akan datang lagi.
Ratna ngerasa jantungnya berhenti, karena dia tadi udah menatapnya. Dan di layar HP-nya, refleksi jendela menunjukkan sesuatu berdiri di belakangnya. Ratna nggak berani menoleh. Di layar HP-nya, bayangan di jendela masih ada. Berdiri diam, tinggi, dengan sepasang mata putih pucat menatap ke arahnya. Ratna mulai gemetar. Itu ada di belakangnya. Tapi, dia kan di dalam kamar. Bagaimana dia bisa ada di belakang? Pelan-pelan, Ratna menggerakkan bola matanya ke samping. Di refleksi jendela, sosok itu semakin dekat. Tangannya mulai terangkat seolah ingin menyentuh bahu Ratna. Dan tepat saat jari-jari kurus itu hampir menyentuhnya. Ratna! Ratna tersentak keras. Suara Rina membuyarkan semuanya. Ratna langsung noleh ke belakang. Nggak ada siapa-siapa, nggak ada sosok tinggi itu, nggak ada mata putih. Cuman ruangan kosong dan pintu yang masih tertutup. Ratna bernafas cepat, dadanya naik turun. Ada apa sih lo? Rina garuk-garuk kepala, masih setengah sadar. Lo mimpi buruk? Ratna bingung harus jawab apa. Dia baru aja hampir disentuh sesuatu. Sesuatu yang bukan manusia. Dia nengok ke jendela lagi. Bayangan yang tadi ada, udah gak ada. Tapi di kaca itu ada bekas tangan hitam, panjang. Kayak baru aja ada sesuatu yang menempel di sana. Ratna gak bisa tidur lagi, bukan cuma karena bekas tangan hitam di jendela, tapi juga karena dia tahu sesuatu masuk ke kamar ini. Pertanyaannya sekarang, di mana dia? Jam 3.30 pagi. Rina udah balik tidur, sementara Ratna masih duduk di kasurnya, ngelihatin jendela. Udara di kamar ini terasa aneh, kayak ada sesuatu yang ngeliatin. Ratna mulai merhatiin sekitar. Lemari, kosong. Di bawah kasur, gelap. Belakang pintu, gak ada siapa-siapa. Tapi pas dia nengok ke sudut kamar, ada sesuatu yang bikin napasnya berhenti. Di sana, di balik tirai jendela, ada benjolan kecil, kayak seseorang lagi berdiri di belakang kain itu. Tirainya nggak gerak sama sekali, padahal jendela itu tertutup. Ratna langsung gemetar. Itu bukan angin, itu bukan bayangan, itu sesuatu. Pelan-pelan Ratna ngerangkak turun dari kasur. Jantungnya berdebar keras, tangannya terulur. Dia meraih tirai itu. Pelan-pelan dia tarik, dan di baliknya kosong. Tapi ada sesuatu yang lebih mengerikan. Di kaca jendela ada tulisan yang seperti dicakar, "Kamu sudah melihatku." Dan di bawah tulisan itu ada refleksi wajah pucat dengan mata putih, tepat di belakang Ratna. Ratna nggak bisa gerak. Matanya masih terpaku ke jendela. Bayangan itu masih ada di sana. Sosok pucat, mata putih, wajahnya datar. Dan yang bikin makin ngeri, mulutnya mulai bergerak. Jangan lihat, suara itu bukan datang dari jendela, tapi dari belakang Ratna. Ratna mau teriak, tapi nggak bisa. Nafasnya berat, tangannya gemetar. Otaknya cuman kepikiran satu hal. Jangan nengok, tapi tiba-tiba napas hangat terasa di lehernya. Seakan sesuatu berdiri persis di belakangnya. Jarinya mulai gemetar, pelan-pelan dia meremas selimut yang masih ada di tangannya. Ratna, suara itu lagi. Lebih dekat, lebih dalam, lebih dingin. Kamu sudah melihatku. Bersamaan dengan itu, lampu kamar berkedip-kedip cepat. Ratna nggak tahan lagi. Dia langsung lari ke pintu. Tangannya mencengkeram gagang pintu. Muter kunci secepat mungkin. Pintu kekunci, Ratna makin panik. Dia putar lagi tapi nggak bisa dibuka. Di belakangnya suara itu kembali berbisik. Jangan lari. Ratna menggigit bibirnya. Enggak, dia harus keluar dari sini. Dia pukul pintunya sekuat tenaga. Rina, bangun, buka pintunya. Tapi Rina masih tidur, nggak dengar apa-apa. Tiba-tiba lampu kamar mati total. Ruangan jadi gelap gulita. Dan dari belakang, sesuatu menyentuh pundaknya.
Ratna membeku, nafasnya tercekat pelan-pelan. Dia bisa merasa jari-jari panjang, dingin, memegang bahunya. Lalu sesuatu berbisik tepat di telinganya. "Sekarang, kamu milikku." Ratna nggak bisa gerak. Sentuhan itu masih ada di bahunya. Dingin, jari-jari panjang yang kasar, erat mencengkeramnya. Napasnya memburu, keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Sekarang, kamu milikku." Bisikan itu terasa nyata, bukan cuma suara di kepalanya. Ini nyata, tiba-tiba. Ratna lampu kamar langsung nyala lagi. Dan dalam sekejap mata, sentuhan itu menghilang. Ratna langsung membalikkan badan, kosong. Gak ada siapa-siapa di belakangnya, cuman kamar kosong. Tapi pintu lemari terbuka sedikit. Ratna berusaha nafas normal. "Ratna, lu kenapa sih?" Rina bangun dari kasur, ngeliatin dia dengan wajah setengah sadar. "Lo ngigo?" Ratna nggak bisa ngomong. Tangannya masih gemetar, jantungnya berdetak gila. Dia noleh ke jendela. Tulisan cakaran di kaca itu udah hilang, seakan nggak pernah ada. Tapi Ratna tahu, itu belum selesai. Karena ada sesuatu yang masih bersembunyi di kamar ini. Dan saat dia mau berbalik ke Rina, dari sudut matanya, pintu lemari yang tadi kebuka sedikit, pelan-pelan menutup sendiri. Ratna nggak bisa tidur lagi, matanya terus fokus ke lemari. Pintu yang tadi bergerak sendiri, sekarang diam. Tapi Ratna tahu, itu belum pergi. Jam 4.10 pagi, Rina udah balik tidur. Tapi Ratna masih terjaga. Setiap kali dia nutup mata, dia bisa ngerasa sesuatu ngeliatin dia dari dalam lemari. Ratna mendadak tegang. Barusan dia dengar suara. Suara gesekan pelan dari dalam lemari. Ratna langsung melirik ke sana. Pintunya sedikit terbuka, padahal tadi udah ketutup. Jantung Ratna langsung berdetak kencang. Dia berusaha tarik napas dalam. Dan pelan-pelan dia meraih HP-nya. Dia nyalain senter dan mengarahkannya ke lemari. Cahayanya bergetar, mengikuti tangan Ratna yang gemetar. 1 langkah, 2 langkah. Dia mendekat pelan-pelan. Dia ulurkan tangan. "Jangan buka." Ratna langsung mundur selangkah. Itu suara, bukan dari luar, tapi dari dalam lemari. Dadanya sesak. Tangannya mulai dingin. Dia nggak berani bergerak. Tapi pintu lemari itu mulai terbuka lebih lebar. Di dalamnya gelap. Tapi di dalam kegelapan itu ada sesuatu. Seperti sepasang mata putih, memandang langsung ke arah Ratna. Dan tiba-tiba, tangan kurus panjang meluncur keluar. Ratna nggak sempat kabur. Tangan kurus panjang itu meluncur keluar dari lemari. Jari-jari hitamnya mencengkeram lantai, kukunya panjang, tajam, seakan siap nyakar siapapun yang ada di dekatnya. Ratna mau teriak, tapi suaranya ketahan di tenggorokan. Tangan itu bergerak, perlahan, naik ke atas, mencengkeram sisi lemari. Seakan sesuatu sedang memanjat keluar. Dan itu bukan manusia. Jam 4.20 pagi, Ratna mundur perlahan, tangannya gemetar. Cahaya senter HP-nya bergetar, menerangi sesuatu yang merangkak keluar dari dalam kegelapan lemari. Sesuatu dengan wajah pucat, mata putih tanpa kelopak, dan senyuman yang tidak wajar. Ratna hampir pingsan. Makhluk itu bergerak ke arahnya. Pelan, merayap, dengan gerakan kaku tapi cepat. Ratna langsung refleks melempar HP-nya ke arah makhluk itu. Makhluk itu berhenti sesaat, dan dalam sekejap, hilang. Bukan lari, bukan kabur, cuma hilang. Ratna masih berdiri di tempat. Kamar ini terlalu sunyi. Satu-satunya suara yang terdengar adalah napasnya yang terputus-putus. Dia mundur, pelan-pelan. Matanya tetap mengawasi lemari kosong yang barusan jadi tempat keluarnya sesuatu. Tapi tiba-tiba, dari belakangnya, Ratna, dari balik bayangan, makhluk itu sudah ada di belakangnya.
Makhluk itu ada di belakangnya Ratna nggak bisa gerak. Napasnya terhenti, tubuhnya kaku. Dari belakang, dia bisa merasa napas dingin. Jari-jari panjang mendekat Ratna. Suara itu menggema langsung di telinganya. Dan tiba-tiba, makhluk itu menggapai Ratna mencoba kabur. Tapi tangan itu menariknya. Dia berusaha meronta, tapi kekuatannya nggak sebanding. Perlahan, dia ditarik ke dalam lemari. Jam 4.33 pagi, Rina bangun karena teriakan Ratna. Dia melihat ke arah kasur Ratna, kosong. Matanya bergerak ke arah lemari, pintunya terbuka lebar. Hawa dingin keluar dari dalamnya. Dan di lantai, HP Ratna tergeletak. Layarnya masih menyala, menampilkan kamera depan. Dan di dalamnya ada sosok Ratna, tapi dengan wajah yang bukan miliknya. Lemari itu tertutup. Dan Ratna tak pernah ditemukan lagi. Kadang kita berpikir sesuatu yang kita alami itu cuma kebetulan. Ratna berpikir begitu. Sampai akhirnya dia sadar, dia nggak pernah sendirian. Sampai akhirnya dia tahu ada yang menginginkannya, dan sekarang dia sudah menjadi bagian dari mereka. Jadi, jangan pernah abaikan firasatmu. Mungkin saja mereka juga sedang memperhatikanmu sekarang. Gimana, gengs? Merinding nggak? Kalau kalian suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel Cerita dari Bangku Kosong, biar nggak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya kalau kalian masih berani.